Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Di hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita di mata kuliah fisika kuantum. Dan di saat ini kita akan mempelajari tentang efek Compton, di mana sifat partikel dari gelombang. Ya, kita mempelajari adanya sifat partikel dari gelombang. Oke, Compton itu di tahun 1923 mengamati hamburan sinar X oleh sasaran dari bahan grafit. Ia menembakkan sinar X monokromatik pada grafit. Ternyata sinar X yang terhambur mempunyai panjang gelombang lebih besar dari sinar X aslinya. Compton menyimpulkan bahwa efek demikian dapat dipahami sebagai benturan antara foton dan elektron, dengan foton berperilaku seperti partikel. Hubungan antara energi dan momentum cahaya adalah P sama dengan E per C. Oke, kita lihat gambar berikut ini. Ini merupakan peristiwa benturan yang terjadi dari foton datang membentur elektron target, ya, yang dalam posisi diam atau rehat searah dengan, ya, momentum foton yang datang. Kemudian setelah terjadi benturan, momentum foton berubah menjadi P aksen, ya, yang membentuk sudut theta sejajar dengan sumbu X, sedangkan elektron terpelanting dengan momentum PE aksen ke arah yang membentuk sudut V pada sumbu X. Jadi ketika foton datang menumbuk atau membentur elektron diam yang fotonnya terhambur, kemudian elektron juga terhambur. Ya, peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum dan energi. Baik, kita tulis dulu hukum kekekalan momentum, ya. Kekekalan momentum untuk sumbu X itu P sama dengan, ya, P sama dengan P aksen cos theta tambahkan dengan PE aksen, ya, cos V. Kemudian kekekalan momentum untuk sumbu Y itu 0 P aksen sin theta kurang PE aksen sin V, ya. Kemudian kedua persamaan ini dikuadratkan sesudah diatur letaknya, lalu menghasilkan lalu hasilnya dijumlahkan dan kita akan peroleh. Oke. Kemudian kita dapatkan, saya tulis di sini, ya, P kurang P aksen cos theta dikuadratkan sama dengan PE aksen kuadrat cos kuadrat V. Kemudian yang satunya adalah P aksen kuadrat sin kuadrat theta itu sama dengan PE aksen kuadrat sin kuadrat V. Nah, dari sini kita jumlahkan, kita dapatkan itu P kuadrat tambah P aksen kuadrat kurang 2P P aksen cos theta sama dengan PE aksen kuadrat. Oke, dari sini kita ketahui hukum kekekalan
hukum kekekalan energi ya. Maaf ini. Energi itu energi awal sama dengan energi akhir ya. E plus mc kuadrat sama dengan E aksen plus mc kuadrat plus ke aksen. Nah, atau minus E aksen itu sama dengan PC kurang P aksen C sama dengan KE aksen. Jadi KE aksen itu sama dengan C di P minus P aksen. Ya. Di sini kita taruh persamaan 1 di sini ya. Oke, kemudian dari persamaan energi relativistik ini diperoleh E aksen kuadrat sama dengan mc kuadrat dikuadratkan plus PE aksen C kuadrat sama dengan mc kuadrat plus KE aksen dikuadratkan. Kemudian kita uraikan lagi mc kuadrat kuadratkan plus PE aksen kuadrat C kuadrat sama dengan mc kuadrat dikuadratkan tambah 2 KE aksen mc kuadrat plus KE aksen kuadrat diperoleh PE aksen C kuadrat sama dengan KE aksen kuadrat ditambahkan 2 KE aksen mc kuadrat. Oke. Nah, dari sini kita sudah dapat ya bentuk yang untuk KE-nya ini. Maka kita masukkan dari persamaan 1 ya. Kita masukkan di sini, maka PE aksen kuadrat itu sama dengan P kurang P aksen kuadrat plus 2C P kurang P aksen M. Kemudian nilai PE aksen kuadrat ini disubstitusikan ke persamaan. Oh, di sini saya ubah ya. Di sini persamaan 1. Ini persamaan 2-nya. Jadi yang tadi ini masukkan persamaan 2, ini persamaan 1. Sekarang kita masukkan persamaan 1, dari persamaan ini masukkan ke persamaan 1 ya dalam bentuk P aksen kuadrat ini. Nah, kita peroleh P kuadrat plus P kuadrat plus P aksen. Oke. Sorry ya. Ini ya. P aksen kuadrat kurang 2P P aksen cos theta sama dengan P minus P aksen kuadrat plus 2C P kurang P minus P aksen M sama dengan hasilnya adalah P kuadrat plus P aksen kuadrat kurang 2P P aksen plus 2C P minus P aksen M kalikan dengan M, sehingga hasilnya adalah P kuadrat plus P aksen kuadrat kurang 2P P aksen plus 2C
kali P minus P aksen M, yaitu kita dapatkan MC, kita keluarkan ya, MC P minus P aksen sama dengan P aksen kali 1 cos theta. Oke. Selanjutnya kita tulis di sini. Jadi apabila persamaan yang tadi ya, persamaan ini kita taruh namanya persamaan 3. Nah, bila persamaan 3 ini dibagi dengan MC PP aksen ya, bila persamaan 3 dibagi dengan MC PP aksen, maka akan diperoleh 1 per P aksen per 1 per P sama dengan 1 per MC 1 minus cos theta. Kemudian yang kita ketahui bahwa karena P itu sama dengan H per lambda dan P aksen itu juga sama dengan H per H lambda, maka hasil ini yang nomor 4 persamaan 4 ini kita ubah dalam bentuk H per lambda ya. Jadi 1 per P aksen berarti lambda minus lambda aksen sama dengan H per MC 1 minus cos theta. Kemudian kita dapat H per MC nya sama dengan 0,02426 kali 10 pangkat minus 10 meter. Ini sama dengan lambda C atau yang disebut sebagai panjang gelombang Compton. Oke, jadi seperti ini ya yang kita peroleh. Jadi bentuk ini yang kita peroleh nih ya, pakai panjang gelombang Compton. Ya, ini dari bentuk awalnya lambda minus lambda aksen sama dengan H per MC kali 1 minus cos theta. Dapatkan seperti ini. Oke, jadi demikian untuk panjang gelombang Compton. Selanjutnya contoh soal, dimana yang pertama foton dengan panjang gelombang 2,0 Armstrong berinteraksi dengan elektron terikat dalam atom hidrogen, di mana diketahui energi ikatnya 13,6 elektron volt. Terjadi tumbukan Compton dan elektron bergerak ke depan searah dengan datangnya foton. Nah, pertanyaannya, berapakah energi elektron setelah tumbukan? Ya, berapa? Itu kita bisa cek ya, berapa energi elektronnya. Itu kita cek dulu yang pertama di sini. Energi foton itu E sama dengan H dikalikan dengan C per gamma, dimana sama dengan 12.400 elektron volt per 2,0 sama dengan 6.200 elektron volt. Jauh lebih besar dari ini ya, dari energi ikatnya 13,6 elektron volt dalam
dalam atom hidrogen, sehingga energi ikat ini dapat diabaikan dan tumbukan yang terjadi dapat dianggap sebagai benturan Compton. Nah, di sini tetanya itu adalah 180 derajat. Maka delta lambda sama dengan H per MC 1 plus 1 sama dengan 0,049 Armstrong. Ya, kemudian delta lambda per lambda sama dengan 2H per MC seper lambda sama dengan 2H nu per MC kuadrat, sehingga energinya adalah H nu dikali dengan 2H nu per MC kuadrat dibagi dengan 1 plus 2H nu per MC kuadrat. Hasilnya adalah 147 elektron volt. Oke, yang kedua, berapakah energi foton yang terhambur? Itu lambda aksen sama dengan lambda per delta lambda sama dengan lambdanya ada 2 plus 0,049 sama dengan 2,049 Armstrong, sehingga energi foton yang terhambur E aksennya sama dengan Hc per lambda aksen itu didapat adalah 6052 elektron volt. Oke, demikian pelajaran kita terkait efek Compton. Selanjutnya akan diikuti oleh latihan soal ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.